Kevolks, kembali lagi dengan saya Intan Maharani di Kevolk. Pada kesempatan kali ini, rasa penasaran kami membawa kami untuk membahas isu yang masih cukup tabu untuk dibahas, yaitu menciptakan kesetaraan dan perlindungan bagi perempuan di Indonesia. Kesetaraan gender adalah ketika semua orang, apapun jenis kelaminnya, mempunyai kesempatan, hak, dan manfaat yang semuanya diperlakukan dengan hormat dalam seluruh aspek kehidupannya. Kondisi yang dialami perempuan sepanjang sejarah berarti bahwa perjuangan untuk kesetaraan difokuskan pada pemberian hak yang sama dengan laki-laki. Kesetaraan gender adalah salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan utama PBB. Kesetaraan bukan hanya hak asasi manusia yang mendasar, namun merupakan salah satu fondasi untuk membangun dunia yang damai dan berkelanjutan. Pada tahun 2023, terdapat 23.377 kekerasan di Indonesia, yang dimana 20.625 korbannya adalah perempuan. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPPA mencatat sebanyak 25.050 perempuan menjadi korban kekerasan di Indonesia sepanjang tahun 2022. Kekerasan terhadap perempuan di Indonesia semakin marak terjadi. Hal tersebut dapat berupa kekerasan seksual hingga kekerasan mental. Komnas Perempuan menerima pengaduan sebanyak 17 kasus kekerasan perharinya. Sementara itu, dalam aduan yang diterima Badila KDP merupakan kasus tertinggi, disusul KTI dan kekerasan terhadap anak perempuan atau KTAP. Saat ini saya akan menghubungkan Anda dengan reporter kami di lapangan untuk mendapatkan laporan langsung. Mari kita sambungkan dengan Nadifa Desi Ulansari yang sedang berada di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang ada di Kota Bogor untuk memberikan informasi terkini terkait kekerasan terhadap perempuan. Kepada Nadifa, saya persilahkan. Kekerasan terhadap perempuan masih menjadi masalah serius di Indonesia. Namun, isu kekerasan terhadap perempuan ini seringkali minim mendapatkan perhatian dan bahkan dipinggirkan karena berbagai alasan. Di sini kami bersama dengan narasumber Ibu Ina dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bogor. Di sini dengan saya Nadifa Desi Ulansari. Rasa penasaran kami membawa kami ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DP3A Kota Bogor. Di sini tim Kevolk bermaksud untuk mewawancarai narasumber terkait dengan SDGs tujuan kelima, yaitu kesetaraan gender. Topik yang kami angkat di sini adalah kekerasan terhadap perempuan. Kamu kepo? Kevolkin aja. Untuk laporan yang masuk ke UPT, biasanya tuh kita melakukan asesmen dulu pertama. Setelah itu biasanya dilakukan langkah-langkah karena di dalam UPT itu sudah ada psikolog. Untuk mentalnya ada juga pengacara untuk mendampingi kasusnya nanti ke depannya, dan kita juga sudah ada kerjasama ya atau MOU dengan rumah sakit untuk visum dan lain-lain. Dan kita juga sudah di daerah itu sudah punya Satgas KDRT di kelurahan-kelurahan, dan kita juga ada PATBM di kelurahan untuk pendampingan kasus kekerasan di wilayah. Dalam wawancara kali ini, Ibu Ina menyebutkan bahwa kekerasan terhadap perempuan banyak terjadi pada ranah rumah tangga. Tak sedikit pula kasus kekerasan seksual. Ibu Ina juga menyadari sulit bagi perempuan untuk bisa speak up ketika terjadi kekerasan terhadapnya. Sehingga Ibu Ina mengimbau para perempuan untuk jangan takut dan segera melapor jika terjadi kekerasan. Yang paling utama kita inginkan adalah ada speak up ya, untuk berbicara ya. Sekarang kita menginginkan bahwa anak-anak itu tidak perlu takut ya, gitu. Apabila mengalami kasus kekerasan, silahkan melapor. Kalau di sini ada UPT DPPA atau bisa juga ke teman sebayanya seperti Forum Anak Kota Bogor. Gitu. Kekerasan terhadap perempuan ini menandakan bahwa masih banyak yang laki-laki yang merasa lebih hebat daripada perempuan. Hal ini menandakan masih kurangnya pemahaman tentang kesetaraan gender.
Selain itu, kami juga mewawancarai satu narasumber, yaitu Jihan, yang merupakan Head of Content Writer dari @teenproblems.id. Kalau tanggapan aku pribadi ya, kekerasan pada perempuan ini sangat seringnya terjadi di lingkungan kita. Bisa terjadi sama siapa aja, bahkan dengan cara berpakaian kita kayak gimana pun, setinggi apapun pendidikan kita, setiap orang tuh punya kesempatan untuk kejadian kekerasan terhadap perempuan di hidup mereka. Tapi kalau menurut aku pribadi, aku nggak ada toleransi sama sekali sih tentang kekerasan terhadap perempuan, apapun itu alasannya. Karena mirisnya orang yang melakukan kekerasan pada perempuan itu adalah orang yang dilahirkan dari rahim seorang perempuan. Bisa jadi juga dia punya adik atau kakak perempuan, atau bahkan istrinya pun perempuan, tapi dia tega gitu loh buat ngelakuin itu. Ia merasa miris terhadap banyaknya kasus kekerasan yang terjadi terhadap perempuan. Karena laki-laki yang menjadi pelaku tidak menyadari bahwa dirinya juga lahir dari rahim seorang perempuan. Ia berkata bahwa kekerasan ini adalah sesuatu hal yang tidak bisa ditolerir, karena perempuan manapun itu tidak layak untuk mengalami kekerasan. Selain itu, kami juga mewawancarai Iqbal selaku mahasiswa Sekolah Vokasi IPB University sebagai representasi sudut pandang laki-laki terhadap kesetaraan gender dan kekerasan terhadap perempuan. Mungkin kalau bisa dibilang miris karena dengan ini menunjukkan adanya degradasi moral dari seorang laki-laki terhadap wanita. Karena bagaimanapun wanita itu adalah makhluk yang mulia menurut kepercayaan di agama saya. Gitu. Artinya dengan perkembangan teknologi yang sangat cepat, persebaran informasi yang sangat cepat dan juga kita bisa mengaksesnya dengan lebih mudah, maka informasi-informasi negatif itu bisa tersebar dengan mudahnya terhadap semua kalangan. Kita ambil contoh bukan dari kekerasan wanita, tapi kekerasan dari murid terhadap guru. Itu bisa disebabkan karena dalam film di era sekarang ini terdapat adegan-adegan yang bisa ditiru oleh siswa-siswa lainnya. Contohnya di film Dilan. Itu ada adegan Dilan ketika melawan gurunya. Itu akan memunculkan rasa-rasa di mana guru itu tidak lebih terhormat atau adanya penurunan derajat dari seorang guru. Iqbal mengatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan ini adalah suatu bentuk degradasi moral untuk seorang laki-laki. Nah, terakhir Ibu ada pesan-pesan yang ingin disampaikan nggak Bu untuk perempuan-perempuan di luar sana? Pesan-pesan untuk anak-anak perempuan saya untuk menjaga diri dengan baik-baik ya, dengan pergaulan yang semakin ini ya, karena era dari globalisasi ya, teknologi, untuk berhati-hati menggunakan medsos, jangan sampai saling menyakiti, membuli ya, karena trauma yang didapat dari kasus bullying atau ini itu mengalami trauma yang sangat dalam juga ya, untuk kedepannya dia akan mengalami trauma gitu. Jangan sampai ada anak-anak lain yang menderita kasus kekerasan atau lagi korban bullying ya. Stop kekerasan untuk anak-anak Kota Bogor. Terima kasih Ibu Ina atas waktu dan kesempatannya. Baik, saya Nadifa Desulansari, saya kembalikan kepada Intan di studio. Baik, terima kasih Nadifa atas informasinya. Semoga ulasan ini bermanfaat bagi fans. Jangan lupa untuk terus mengikuti berita terkini dari Kevox serta aktifkan terus notifikasinya. Saya Intan Maharani pamit undur diri. Kamu kepo, kevokin aja.